Tauhid Channel. Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di kesempatan 10 hari terakhir ini kita ingin mempersiapkan diri kita untuk berpisah dengan Ramadan, untuk menyambut Idul Fitr, untuk menyambut 1 Syawal. Ramadan sayartahil, Ramadan akan sirna. Tapi apakah kita akan sirna dalam waktu dekat? Topik kita hari ini, benarkah kita menang di bulan Ramadan? Benarkah kita dalam hakikat kemenangan? Benarkah kita hanya makan-makan saja di bulan Syawal nanti? Ataukah kita keluar dari bulan Ramadan menyambut bulan Syawal dalam keadaan kita riang gembira, kita jamin diri kita sudah sukses dari api neraka. Kita sudah diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui bahwasanya di bulan Ramadan, untuk mengetahui kita menang atau tidak menang, kita harus tahu bahwasanya manusia di bulan Ramadan dibagi menjadi 3 terkait dengan puasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khasah. Yang ketiga, puasanya orang khasatun khasah. Pertama, puasanya orang awam, yaitu mereka yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Dan puasanya orang yang jenis kedua adalah khasah, yang mereka puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka juga banyak ibadah. Yang ketiga adalah puasanya khasatun khasah, yaitu puasanya orang yang spesial. Puasanya orang yang puasa di bulan Ramadan, dia juga melakukan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, mukhlishan lillah, wa ma'adzalik ma'al mutaba'ah. Juga dia ini mengikuti sunnahnya Nabi SAW, yang mana syarat diterimanya amalan mutlak ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mencocoki ajaran Nabi SAW. Ini khasatun khasah. Banyak beramal, juga amalan tersebut mutlak ada ikhlas dan mutaba'ah. Farahimani wa rahimakumullah, dari sisi lain manusia juga dibagi menjadi 3 terkait dengan bulan Ramadan. Pertama, mereka yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan mereka mukthir wa mukhlis lillahi fi ta'atih, yaitu orang yang banyak puasa dan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Dan mereka banyak melakukan ketaatan, mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis manusia yang kedua adalah orang yang mukil, orang yang dalam ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sangat sedikit sekali, minim sekali.
Dan yang ketiga adalah alladzi la yakhtalif baina Ramadan wa sairi ayyam fi ghair Ramadan, yaitu orang yang enggak ada bedanya bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama saja, tetap berbuat maksiat, ya, tetap ibadahnya sedikit sekali ibadah yang dia lakukan. Ramadan yang akan hilang ini nanti akan kita jumpai, yaitu bulan Syawal. Hakikatnya bulan Syawal ini bagaimana? Satu Syawal ini bagaimana? Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Tirmidzi dari Umar bin Al-Khattab, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, Umar bin Al-Khattab telah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami hadainil yaumaini, amma yaumul fitri fa fitrukum min saumikum, wa amma yaumul adha faqulu min nusukikum. Kata Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di 2 hari ini, yaitu puasa di Idul Fitri. Puasa di hari Idul Fitr ini haram, tidak diperbolehkan. Fa fitrukum min saumikum, yang mana kalian waktunya sudah habis berbuka, saatnya makan-makan dari puasa kalian. Ya, maka di Idul Fitr sudah merupakan apa? Saatnya kita makan-makan. Yang tadinya kita menahan dari dahaga, dari lapar. Begitu pula yang dilarang pada puasa berikutnya itu Idul Adha. Yang Idul Adha kita dianjurkan untuk makan daging sembelihan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apakah bisa dikatakan Idul Fitr itu hari kemenangan? Apakah kita betul-betul menang? Maka kita kembali koreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Kita cerminkan diri kita kepada kebiasaan para ulama salaf dengan diri kita. Apakah layak kita menjadi orang yang menang di bulan Ramadan? Perlu diketahui, para ulama salaf di masa lalu yang mereka ketika mendapati Idul Fitr, apa yang mereka lakukan? Seperti sebagaimana disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, bagaimana sikap para ulama ketika mendapati Idul Fitr. Apa yang mereka rayakan ketika mereka mendapati Idul Fitr? Di antaranya datang sebagaimana riwayat seorang ulama salaf, yaitu Wahab bin Ward, tatkala dia melihat satu kaum yang mereka ini tertawa terbahak-bahak di Yaumul Id, di Idul Fitr. Kemudian dia berkata, in kana haula'i tuqabbila minhum siyamuhum fama hadha fi'lu syakirin wa illa tuqabbila minhum fa hadha min siyamihim hadha fama hadha min fi'lil khaifin. Kata beliau, kaum yang tertawa ini, jika mereka tertawa dan dalam keadaan mereka diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, maka tertawanya mereka pada saat itu bukanlah mewujudkan perbuatan orang-orang yang bersyukur. Dan jikalau mereka ini tertawa terbahak-bahak dan dalam keadaan mereka ini tidak diterima amalannya, dalam keadaan mereka ini tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka ini bukanlah perbuatan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimani wa rahimakumullah, yang Anda kira hari kemenangan yaitu 1 Syawal ini tidak perlu euforia.
kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kita mengharapkan kepada Allah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus hadirkan rasa harap. Yang mana syaratnya rasa harap itu ada 3. Kalau kita berharap amalan kita dalam hal ini puasa diterima di sisi Allah, 1. Apa yang perlu Anda hadirkan dari rasa harap? 3 syarat ini. Yang pertama adalah hadirkan yaitu rasa cinta. Anda mencintai, amalan Anda diterima di sisi Allah, amalan saya diterima di sisi Allah. Itu perlu kita hadirkan. Sehingga kita memperbesar rasa harap kita. Kita cinta hal demikian diterima di sisi Allah. Dari salat kita, qiraatul Quran kita, dari qiyam kita, dari puasa kita, dari menahannya kita dari hawa nafsu, dari menahannya kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah yaitu khaufan mimma tarju. Anda, saya, Anda semua takut atas apa? Atas apa yang kita harapkan dari diterimanya amalan kita di bulan Ramadan itu nggak diterima. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga untuk menghadirkan rasa harap Anda, amalan Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittikhad bil asbab minna lima tarju. Yaitu Anda mengambil sebab. Kira-kira apa yang menyebabkan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jangan lupa harus ikhlas dan mencocoki sunnah, mutabaah dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat ini harus kita hadirkan. Ya. Dan di antara sebabnya, yang sebab merupakan sebab terbesar pula adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar diterima amalan ibadah kita. Dan dulu ulama salaf, mereka ini berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan ke bulan Ramadan, agar mereka jangan diwafatkan sebelum mendapati Ramadan. Setelah Ramadan selesai, Ramadan sirna, mereka 6 bulan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Ini harapan mereka besar, mereka ulama salaf. Pendahulu-pendahulu kita. Ya. Dan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan semuanya, bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, siangnya dan malamnya, semua itu adalah waktu mustajab. Bukan waktu mustajab di bulan Ramadan itu bukan ketika kita buka puasa saja. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatu da'awatin la turad. 3 doa orang yang tidak akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu as-sha'im min fitri. Orang yang puasa saat dia berbuka. Maka doa Anda ketika berbuka, ketika adzan berkumandang, ya, Anda berdoa. Khilaf para ulama apakah doa itu sebelum adzan, apakah setelah adzan. Di antaranya ada berpendapat doa setelah adzan. Anda berdoa setelah adzan, makan kurma, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Juga angkat tangan Anda, doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah semua, ibadah kita di bulan Ramadan, ketaatan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diketahui bahwasanya juga Ramadan jika telah sirna, apakah diterima atau tidak amalan kita, ini jadi beban kita. Ya, ini yang akan menjadi PR buat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian Nabi tiba-tiba berkata, amin, amin, amin. Ya, Nabi berkata, amin, amin, amin. Naam.
Dan kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," setelah turun mimbar, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu tiba-tiba kamu mengucapkan amin, amin, amin?" Kemudian kata Rasulullah, "Laqad atani Jibril." Jibril telah mendatangi aku. Dan Jibril berkata, ya, "Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar famata fadakhala an-nar faabadahu Allahu." Fakultu amin. Maka Jibril berkata, "Qul amin." Fakultu amin. Kata Rasulullah SAW tatkala ditanya Jibril. Jibril telah datang kepadaku dan Jibril berkata, ya, barang siapa mendapati bulan Ramadan sedangkan dia tidak diampuni dan dia masuk neraka. Kemudian ketika masuk neraka Allah jauhkan dia. Allah jauhkan dia. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada dia, "Qul amin." Katakan amin, yaitu amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian Nabi mengatakan amin. Hati-hati jika diaminkan termasuk orang yang seperti ini. Nas'alullah afiyah. Jangan sampai kita yang termasuk golongan yang diaminkan Rasulullah SAW. Termasuk orang-orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Juga diantaranya amin, amin, amin 3 kali. Siapa diantaranya mereka? Di antaranya orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia masuk neraka. Artinya dia tidak berbuat atau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sangat disesalkan. Begitu pula jenis yang ketiga yang Rasulullah aminkan, orang yang ketika mendengar nama Nabi SAW, dia tidak bersolawat atas Nabi SAW. Allah dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Allah di amalan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini pula, sebagaimana datang dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah berkata, "Wa nada munadin," dan memanggillah yang memanggil di langit, "Ya baghil khair, aqbil, wa ya baghi syarr, aqsir. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Kata Rasulullah, yang memanggil ini berkata, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, maka cepat sambutlah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan di bulan Ramadan, aqsir, maka tinggalkanlah. Minimkanlah perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah." Dan ini terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Pada setiap malam bulan Ramadan. Ya subhanallah. Artinya apa? Utaqa, artinya apa? Sama sekali Allah akan bebaskan dia, tidak rasakan yang namanya api neraka. Fahini fi kulli lailah fi Ramadan. Fa rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagaimana Ramadan kita? Siangnya, malamnya. Siangnya banyak baca Al-Quran, malamnya perbanyak Al-Qiyam. Ya, juga baca Al-Quran. Ramadan jika hendak sirna, ya, kemudian kita dapati Yaumul Id. Apakah hari Id 1 Syawal itu hari kemenangan kita? Apakah kita menang? Menang dari apa? Menang sudah bebas dari Ramadan. Apa itu maksudnya? La. Ya. Jangan sampai kita merasa senang kita keluar dari Ramadan karena terbebas dari bulan Ramadan. Ya. Para ulama di masa lalu, para salaf, mereka berangan-angan kullu sanah Ramadan. Mereka berangan-angan semua tahun itu 1 tahun kalau bisa semuanya Ramadan. Lah ini 1 bulan saja dia sudah mengeluh. Begitu pula Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia mengatakan, ya, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, dia orang yang semangat mendapati Lailatul Qadar. Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala dia berangan-angan mendapati malam Lailatul Qadar, ya,
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau kanat Lailatul Qadar lailatun wahidatun bisanah laqumtus sanah hatta udrikaha. Fama baluka bi asyra layal." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya malam Lailatul Qadar itu ada dalam 1 tahun, artinya malam Lailatul Qadar bukan di 10 hari terakhir, tapi ada dalam 1 tahun, itu ada 1 malam Lailatul Qadar. Ya, apa kata beliau? Niscaya saya akan menegakkan malam tersebut, menghidupkan malam tersebut dengan qiraatul Quran, dengan qiyamul lail, ya, 1 tahun penuh, biar mendapati 1 malam Lailatul Qadar dalam 1 tahun. Lah bagaimana dengan kita? Malam Lailatul Qadar hanya Allah janjikan 1 hari dalam, atau 1 malam dalam 10 hari. Masa kita nggak mau menegakkan? Ya, demikian himmahnya para ulama. Di mana kita, di mana mereka? Sangat jauh kehidupan kita jika dibandingkan dengan mereka, para ulama salaf yang mendahului kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti apa arti kemenangan? Ya, menang telah bebas dari bulan Ramadan. Ya, atau menang, semoga kita menang, berarti doa. Kita nggak menjamin diri kita menang. Kita hanya berharap. Sebagaimana kita sampaikan seorang ulama salaf. Para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar mendapati Ramadan. Dan 6 bulan sampai setelah Ramadan terus berdoa agar Ramadannya diterima. Ya, arti kemenangan adalah semoga kita termasuk orang yang menang. Menang apa? Melawan syahwat, hawa nafsu, melawan rasa malas dari sholat, qiyamul lail, membaca Al-Quran, zikir, ya, dari bermudah-mudahan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya, dari pandangan-pandangan yang haram, ya, kita bertahan dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya menang. Sebagaimana dikatakan seorang ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri, dia berkata, "Kullu yawmin la na'si Allah fihi fahuwa 'id. Wa kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'min fi ta'atillah wa dzikrihi wa syukrihi fahuwa lahu 'id." Kata beliau rahimahullah, ya, setiap hari kita ini enggak berbuat maksiat kepada Allah, itulah hakikatnya kita itu dalam hari Id, kemenangan. Dan setiap hari kita ini sibuk, seorang mukmin ini sibuk dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ketahuilah, itulah hakikatnya hari Id, hari kemenangan. Hari kemenangan bukan kita makan-makan ketika Idul Fitri. Hari kemenangan bukan kita bebas dari Ramadan. Tapi hari kemenangan, hakikat kemenangan adalah kita menang untuk menjauhi perbuatan maksiat dan menang untuk kita mendatangi ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita bisa seperti itu, berarti setiap harinya kita telah menang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Syafi'i telah berkata terkait dengan dosa-dosa kita. Kata beliau rahimallah, "Idza auja'atka ad-dunubu fadawaha biraf'i yadin wal laili mudlimu wala taqnutna min rahmatillahi innama qunutuka minha min dunubika a'zamu farahmatuhu lil muhsinina karamatun wa rahmatuhu lil mudnibina tukramu." Kata beliau rahimahullah, dia berkata, jikalau dosa itu menyakitkan dirimu, maka obatilah dosa tersebut sebagai penyakit dalam dirimu. Dengan apa? Dengan mengangkat tangan dan kegelapan malam. Dan janganlah kalian berputus asa. Karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih bahaya daripada dosa yang kita lakukan. Dan rahmat Allah untuk orang-orang yang baik itu adalah karamah.
Dan rahmat Allah untuk orang-orang yang berdosa, pendosa, itu adalah dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi," katakan, wahai hamba-hambaku, ya, mereka-mereka yang telah berlebihan, yaitu asrafu di sini berbuat dosa, berbuat syirik, ya, berbuat maksiat, ya, melebihi, yaitu berdosa atas diri mereka, ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mereka mengampuni dosa-dosa, semua dosa. Ya. Kalau dosa kecil, ada amalan-amalan untuk menghapuskan dosa kecil. Kalau dosa besar, dia wajib bertaubat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sikap kita ketika menyambut Id. Sikap kita ketika hendak berpisah dengan Ramadan. Dan ketahuilah, mungkin di antara kita ada yang belum menang. Kita masih merasa kalah. Ya. Salat malam masih berat rasanya. Kalau imamnya bacaannya panjang, sudah enggak betah untuk berada di dalam safnya dia. Ya. Dan dia mencari imam-imam yang bacanya pendek-pendek. Ya. Untuk menegakkan salat tarawih, salat tahajud di Ramadan berat. Lah bagaimana kalau dia mau menegakkan salat malam di luar bulan Ramadan? Maka dia tidak cocok menjadi pejuang-pejuang tahajud qiyamul lail. Pernah Ibrahim bin Adham, seorang ulama zuhud, ulama salaf, dia pernah ditanya oleh seseorang yang sulit untuk menegakkan salat malam. Salat witir pun aja nggak bisa. Apalagi salat yang rakaatnya lebih banyak daripada salat witir yang biasa dia lakukan. Tatkala orang ini berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Inni la aqdiru ala qiyamil lail. Fasifli dawa." Kata dia, aku nggak mampu untuk menegakkan salat malam. Maka berikan saya resep untuk bisa menegakkan salat malam. Maka kata Ibrahim bin Adham, dia berkata, "La ta'sih bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi fil lail. Fa inna wukufaka baina yadayhi fil lail min a'zami syaraf. Wal 'asi la yastahiqqu dzalika asy-syaraf." Kata Ibrahim bin Adham, dia berkata, janganlah kamu berbuat maksiat di siang hari. Karena dia, Allah Subhanahu wa taala, akan menegakkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jikalau apa? Jikalau kita enggak berbuat maksiat di siangnya, Allah akan bantu kita untuk menegakkan ibadah di malam hari. Dan sesungguhnya berdirinya kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu adalah kemuliaan yang Allah berikan yang paling agung. Dan pelaku maksiat mereka tidaklah layak, tidaklah pantas untuk mendapat keutamaan Allah yang agung ini. Maka hindari maksiat di siang hari agar kita dipermudahkan untuk beribadah di malam hari. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan, dia telah menulis surat. Ya, Umar bin Abdul Aziz termasuk khalifah yang adil, yang zuhud, ya, sampai di masa kepemimpinan dia hampir tidak didapati kezaliman. Dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sampai istrinya berkata, istrinya melihat
semenjak suaminya jadi khalifah, semenjak suaminya jadi pemimpin, melihat suaminya badannya tambah kurus dan kurus. Kenapa? Sibuk mengurusi umat. Amanah. Namanya orang baik, musuhnya akan di mana-mana. Datang dari mana saja. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz, ya, dia ini akhirnya diracun oleh musuh-musuh yang tidak suka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemimpin, hakikatnya pemimpin yang perlu dicontoh dari ulama salaf, Umar bin Abdul Aziz. Dia pernah menulis surat ke kota-kota. Umar bin Abdul Aziz telah menulis, ya, dan mereka, Umar bin Abdul Aziz ini menulis surat ke kota-kota dan memerintah ke rakyatnya agar menutup bulan Ramadan dengan banyak-banyak istighfar. Dengan banyak-banyak istighfar dan sedekah. Waqal, ya, dan dia berkata, qulu kama qala abukum Adam. Hendaknya kalian sampaikan, kalian ucapkan sebagaimana bapak kalian Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini suratnya Umar bin Abdul Aziz. Ucapkan sebagaimana bapak kalian Adam alaihissalam berkata, berdoa minta ampun. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah mendolimi diri kami. Ampunilah kami. Jika engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian lanjut surat itu. Wa kama qala Ibrahim. Dan ucapkanlah sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ya. Walladzi atma'u an yaghfira li. Aku ini ingin sekali agar dia Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Mengampuni dosa-dosaku yaumaddin, pada hari itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam surat ini pula ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz, wa kama qala Musa, dan sebagaimana doa Musa. Yang Musa berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku sesungguhnya telah mendolimi diriku, mendolimi jiwaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Kemudian dalam surat ini pula ditulis pula oleh Umar bin Abdul Aziz, wa kama qala Dhunnun, begitu pula yang telah disampaikan Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, enggak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Rabb. Ya, maha suci engkau ya Rabb. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Demikian Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke kota-kota, mewasiatkan kepada rakyatnya agar Ramadan ini jangan dilewatkan. Banyak minta ampunan, ya, istighfar. Kalau Ramadan saja tidak diampuni, bagaimana di luar Ramadan? Kalau Ramadan saja tidak banyak beramal soleh, bagaimana di luar Ramadan? Ya. Kalau Ramadan saja lisan ini banyak berbuat maksiat, mencela, memaki, ghibah, bagaimana di luar Ramadan? Kalau di bulan Ramadan saja mata ini tidak bisa menghindari pandangan-pandangan yang diharamkan, bagaimana di luar Ramadan? Ya, kalau kemaluan itu tidak dijaga di bulan Ramadan, bagaimana di luar bulan Ramadan? Kalau makan makanan yang haram tidak dijaga di bulan Ramadan, bagaimana di bulan Ramadan makanan yang masuk ke dalam perut dia? Rahimani wa rahimakumullah, maka sangat disesalkan jika orang tidak diampuni di bulan Ramadan. Tidak diampuni di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, di antaranya kebiasaan para ulama di masa lalu, apalagi di 10 hari terakhir, jangan dilewatkan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam di bulan Ramadan. Itu ketika sholatnya. Bagaimana di luar sholatnya? Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran 40 kali di bulan Ramadan. Itu dalam sholatnya. Bagaimana di luar sholatnya? Kemudian Sulaim bin Itr,
seorang tabi'in mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari 4 kali khatam. Nah, dalam bulan Ramadan bisa sekitar 120 kali khatam. Uthman bin Affan, Sa'id bin Jubair, Tamim bin Aus Ad-Dari, mereka mengkhatamkan Al-Quran satu rakaat di depan Ka'bah. Apakah kita berani menjamin kita ini sudah menang? Menang dari apa? Rahimani wa rahmakumullah. Afdhalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik ibadah setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Ya, bagaimana Ramadan kita selama ini dengan qiyamul lail kita? Nah, dan Nabi juga bersabda, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bagaimana sedekah kita? Ya. Apakah kita setiap hari sedekah? Ya. Memberi makan orang-orang yang berpuasa. Padahal pahalanya memberi makan orang yang puasa, dia pahalanya seperti pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Subhanallah. Ya, jangan dilewatkan. Banyak sedekah. Sedekah enggak menunggu kita kaya. Sedekah ya, enggak menunggu kita banyak harta. Rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui, sedekah yang paling besar adalah sedekah tatkala kita dalam keadaan susah. Dalam keadaan lockdown, dalam kita membutuhkan, saudara kita ada yang lebih parah daripada kita. Kita mensedekahkan dalam keadaan kita juga butuh. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang kaya raya, dia mudah mendapatkan harta, dia mensedekahkan harta dia. Maka yang lebih berat timbangannya adalah orang yang sedekah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia butuh, dia memberikan kepada saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam urusan dunia, saudaranya didulukan. Dalam keadaan dia butuh. Dalam keadaan dia butuh. Ini lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimana wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan banyak adkar, istighfar, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa di bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan hendak sirna, di antaranya ada ucapan-ucapan sahabat untuk menjadikan diri kita mengkoreksi, ya, pantas enggak kita di bulan Ramadan ini keluar darinya menyambut bulan Syawal dengan riang gembira. Ya, Id bukan dirayakan dengan pakaian baru. Id bukan dirayakan dengan penampilan-penampilan baru. Ya, Id bukan dirayakan dengan pesta. Id bukan dirayakan dengan ikhtilat, campur baur laki perempuan. Id bukan dirayakan dengan petasan. Ya, tapi Id itu dirayakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mudawahmanya kita, istiqomahnya kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Hasan Al-Basri, ya, kullu yaumin la na'siyallah fahuwa id. Setiap hari kita enggak berbuat maksiat kepada Allah, maka itu adalah idnya kita setiap hari. Ya. Wa kullu yaumin yaqta'hu al-mu'min fi ta'atillah wa dzikrihi wa syukrihi fahuwa lahu id. Dan setiap harinya kita ini sibuk dengan ketaatan kepada Allah, zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, maka hakikatnya itu adalah idnya kita. Rahimana wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia pernah berkata, kunu liqubulil amal ashaddu ihtimaman minal amal. Kata dia, jadilah kalian orang yang lebih memperhatikan amalan diterima daripada banyak-banyakan amalan. Amalan banyak belum tentu diterima. Lebih baik kita konsentrasi dengan orang yang menjadikan mindset dia agar amalan diterima bagaimana. Ya, lebih baik mana? Amalan banyak tapi nggak jelas diterima. Dengan amalan sedikit tapi dia berihtimam. Dia semangat agar amalannya diterima. Ya, ini kata Ali bin Abi Thalib.
Ya. Kemudian dia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tasma'u qaulallahi azza wa jalla?" Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam beramal, ikhlas, mutabaah, ya, juga menjauhi amalan-amalan yang adanya maksiat, ya, ini yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ucapan yang semisal dengan ini, yaitu ucapan Fudalah bin Ubaid. Ucapan Fudalah bin Ubaid, ya, dia berkata, "Li'an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Fadhalah bin Ubaid, ya, jika aku tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menerima amalanku walau sebiji kecil saja, ya, biji kecil, ya, biji yang sangat kecil, bisa biji sawi, ya, yang sangat kecil, itu lebih baik dariku. Amalan yang sedikit ini lebih baik, ya, amalan sedikit tapi diterima Allah ini, itu lebih baik bagiku daripada apa? Daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima apa? Amalan-amalan orang yang bertakwa. Ya, amalan yang bertakwa. Juga Ibnu Dinar juga berkata, "Al-khauf 'alal 'amal alla yataqabbal ashaddu minal 'amal." Kata dia, rasa takut dari amalan yang tidak diterima, rasa takut dari amalan yang tidak diterima itu harusnya lebih kuat dihadirkan daripada banyak-banyakan amalan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini kadang ada orang yang dalam keadaan dia tertidur, dia merasa aman dari makrullah. Dia merasa aman karena sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa di bulan Ramadan ini amalan dia sudah cukup, ya. Amalan dia sudah cukup untuk mengantarkan keampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidurnya orang yang maghrur, tidurnya orang yang tertipu. Ya. Sesungguhnya tidurnya orang yang berbuat maksiat, tapi dia bertaubat kepada Allah. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang seperti ini, ya, bisa jadi lebih baik daripada tidurnya orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan melewati Ramadan, maka tetaplah kita untuk istiqamah. Tetaplah kita istiqamah. Ya, walaupun amalan kita nanti tidak sebanyak dengan amalan kita di bulan Ramadan, tapi tetap istiqamah daripada kita terjerumus dari keperbuatan maksiat. Aisyah radhiyallahu anha telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tatkala Aisyah ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal ahabba ilallah, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Aisyah radhiyallahu an, adwamuha wa inqal, yaitu amalan yang istiqamah, amalan yang terus menerus walaupun amalannya hanya sedikit. Ya. Salat witir tapi dia istiqamah hanya 3 rakaat. Dia istiqamah lebih baik daripada salat tahajud yang sepekan hanya 2 kali, 3 kali dia salat tahajud sampai 11 rakaat. Salat witir tiap hari yang jumlahnya hanya 3 rakaat lebih baik daripada salat tahajudnya dia yang 11 rakaat atau 2-3 rakaat tapi hanya sepekan sekali, sepekan 2 kali. Demikian menghafal Al-Quran, ya, 1 juz, 2 juz,
tapi bisa dia pegang mutqin lebih baik daripada 30 juz tapi banyak yang hilang. 30 juz tapi nggak pernah dimurojaah. Begitu pula membaca Al-Quran. Setiap hari dia membaca Al-Quran. Dia sempatkan dia membaca Al-Quran. Lebih baik walaupun hanya 1 lembar, 2 lembar daripada orang yang membaca Al-Quran sepekan sekali langsung 1 juz, 2 juz. Naam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini istiqamah yang perlu kita butuhkan selepas kita keluar dari Ramadan. Kemudian tidak lupa, kapan kita masuk kategori orang yang menang di bulan Syawal. Keluar dalam keadaan keluar di bulan Ramadan kita menang. Ya, menang karena menjauhi kemaksiatan, menang karena mendapati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menang karena menang keluar dari Ramadan, Ramadan telah berlalu begitu saja. Para ulama salaf mengharapkan 1 tahun ini semua Ramadan. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, seandainya Lailatul Qadar ada dalam 1 tahun, niscaya 1 tahun penuh saya akan menegakkan malam-malam dalam 1 tahun penuh. Lah kita 1 Lailatul Qadar dijanjikan Allah hanya 10 hari saja. Hanya 10 hari. Nah, maka termasuk alamat-alamat orang yang diterima di bulan Ramadan perlu kita ketahui. Di antara ada alamat-alamat, kita termasuk enggak orang-orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan? Ya, di antara alamatnya yang pertama adalah al-hasanah ba'dal hasanah. Timbul kebaikan setelah kebaikan. Kebaikan kita di bulan Ramadan dari banyak infak, banyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, banyak menahan lisan kita dari kata-kata yang keji, banyak menjaga pandangan kita, dan kita banyak melakukan ibadah-ibadah dari qiraatul Quran, al-adhkar, zikir dan sebagainya. Setelah Ramadan terus hasanah ba'da hasanah. Kebaikan diikuti kebaikan setelahnya. Nah, maka sebaliknya, setelah keluar dari Ramadan dia tambah buruk, tambah jelek. Maksiatnya lebih parah daripada bulan Ramadan. Ya, maka hati-hati. Bisa-bisa orang tersebut termasuk orang yang tidak dimenangkan di bulan Ramadan. Kemudian di antara ciri-cirinya adalah insyirahul sadri lil ibadah wa syu'ur biladdah fi ta'ah wa halawatil iman. Ya, wal halawah fil iman. Termasuk yang berikutnya adalah dia menang. Di antara ciri-cirinya, Allah bukakan dada dia untuk dimudahkan dalam ibadah. Ya, Allah jadikan perasaan lezat dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan iman dia lebih manis di luar bulan Ramadan, merasakan hasilnya bulan Ramadan. Makanya Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lidzunub. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, makanya apa? Sebagai penghapus dosa. Ya, sebagai penghapus dosa. Dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, dia harus bertaubat. Dan yang ketiga, at-taubah minadz-dzunub. Dia bertobat dari dosa-dosa. Ya. Bertobat dari dosa-dosa. Jangan di bulan Ramadan taubat, di luar Ramadan balik lagi. Di bulan Ramadan enggak makan uang riba, di luar bulan Ramadan makan uang riba lagi. Di bulan Ramadan telinga dia ditutup dari musik-musik, sibuk dengan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan tidurnya pakai musik. Kendarai kendaraan bermotor pakai musik. Naik mobil pakai musik. Pesawat, ya, layarnya sibuk dengan musik. Hati-hati. Di bulan Ramadan dia lisannya dijaga. Di luar bulan Ramadan tidak bisa menjaga dari perkataan keji. Di bulan Ramadan dia bisa menutup mata dia, menjaga pandangan dia dari pandangan yang haram. Di luar bulan Ramadan dia mengumbar pandangan mata dia. Naam. Di bulan Ramadan tangan dia sibuk dengan adkar, sibuk dengan salawat, gerakan-gerakan salat, sibuk dengan sedekah, sibuk dengan perbuatan-perbuatan baik. Di luar bulan Ramadan dia kembali jelek. Hati-hati yang seperti ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, di bulan Ramadan dia bisa menegakkan salat malam. Di luar bulan Ramadan dia sama sekali nggak bisa bangun walaupun salat witir. Hati-hati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan jadikan amalan ini termutus. Ya, sebagaimana kata Aisyah, amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa inqal. Amalannya sedikit
walaupun istimrar, itu paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, yaitu termasuk ciri-ciri orang yang menang adalah khauf min adami qubulil amal. Takutnya dia dari perasaan apa? Amalan dia nggak diterima di sisi Allah. Ramadan dia nggak diterima di sisi Allah. Ini ciri-ciri orang yang menang. Bukan merasa apa? Ghurur, ujub. Amalan dia di bulan Ramadan akan menyelamatkan dia, mencukupkan dia, membebaskan dia dari api neraka. Ini ujub. Nah, dan yang berikutnya yaitu ciri-ciri yang lainnya adalah dia bisa menjaga diri dia dari perbuatan maksiat dan mengistiqomahkan diri dia terhadap semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jangan merasa amalan kita sudah cukup. Tidur dalam keadaan sudah merasa aman dari makarnya Allah. Sudah merasa tadi baca Al-Quran sudah banyak. Salat malam tadi Masya Allah sudah panjang, berapa juz yang dibaca. Sudah ngerasa malam itu dia sudah banyak sedekah, infak pada hari itu, siang dan malamnya. Sudah banyak istighfar. Ya, mati dalam keadaan dia ujub dengan amalan ketaatan dia. Ini tercela, sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Ya. Jangan kalian apa? Merasa amalan kalian sudah banyak, pulsanya sudah cukup untuk menuju surga. Ya, jangan. Sesungguhnya orang yang berbuat maksiat, ya, tidur dalam keadaan dia menangisi perbuatan dia. Tidur dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur dalam keadaan dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada tidurnya orang yang tertipu, maghrur. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir perlu kami sampaikan yaitu jangan lupa setelah Ramadan ini akan sirna, nanti akan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban. Setelah Ramadan ada bulan Syawal. Dan Ramadan puasa wajib. Sya'ban puasa sunnah. Banyak puasa yang dilakukan, dianjurkan di bulan Sya'ban. Syawal puasa sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering menjadikan ibadah-ibadah fardu itu ada ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Ada salat fardu, ada salat sunnah. Salat fardu kita nggak ada yang jamin diterima di sisi Allah 100%. Mungkin ada ngalamunnya, mungkin ada yang kurang ketika salat. Maka salat rawatib, salat nafilahnya dia, rawatib dia untuk melengkapi, menutupi celah-celah kecacatan salat fardu kita. Demikian pula bulan Ramadan. Siapa yang menjamin bulan Ramadan kita diterima 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Imam Ahmad tatkala ditanya, ya Imam, apakah kamu berani menjamin amalan kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad dia mengatakan, saya enggak berani menjamin. Saya hanya berharap amalan saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu puasa wajib. Dijadikan sebelumnya seperti rawatib sebelum salat, ada puasa-puasa yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Dan setelah Ramadan ada 6 hari puasa di bulan Syawal sebagai ba'diyahnya. Puasa di bulan Sya'ban sebagai qabliyahnya. Dan ini untuk apa? Menutupi lubang-lubang kecacatan dari puasa Ramadan, ibadah Ramadan yang telah kita lakukan. Rahimana wa rahimakumullah, Nabi SAW telah bersabda, ya, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahr, yaitu puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun. Puasa 6 hari di bulan Syawal kalau bisa. Setelah Ramadan, langsung 6 hari di bulan Syawal dilakukan yaitu terus-menerus, berturut-turut, itu yang paling baik. Kalau nggak bisa, silahkan pilih hari kapan pun saja bebas, selama itu masih di bulan Syawal. Selama masih di bulan Syawal.
Dan di sana ada bagi orang-orang yang mengqadha, karena ada waktu yang wajib muwassa, ya. Ada yang mudayyiq. Di sana ada yang qadha, waktu qadha termasuk qadha di bulan Syawal bagi orang-orang yang haid, ya. Maka yang baik adalah di antaranya jika ternyata dia bisa mengqadha Ramadan sebelum puasa Syawal, itu baik. Ya, itu baik. Kalau ternyata dia nggak kuat atau qadhanya terlalu banyak, ya berarti puasa Syawal dulu. Kenapa? Karena waktu untuk qadha Ramadan wajib muwassa, yaitu waktunya luas. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah mengqadha Ramadan sampai di akhir sebelum masuk Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Perlu diketahui, Nabi bersabda dalam hadis ini bahwasanya orang yang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu puasa Syawal, maka dia seperti puasa ad-dahr, puasa 1 tahun. Kita perlu ketahui, 1 tahun itu 360 hari. Seandainya Ramadan itu genap 30 hari, sedangkan amalan kebaikan itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berarti seandainya 10 kali lipat, 30 hari, ya, dikali 10, berarti ada 300. Ya. Kemudian ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Berarti 6 dikali 10. Jadinya 360. Ya. 360 hari. Seperti apa? Som dahr. Ya, seandainya Ramadan 30 hari dikali 10. Jadinya 360. Seandainya puasa Syawal itu 6 hari, ya, memang dia puasa Syawal 6 hari dikali 10 berarti 60. Jadinya 360 hari. Seperti yang mudahar. Dan amalan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Lah bagaimana kalau dilipat gandakan 700 kali lipat? Ya, seandainya 30 hari dikali 700. Sudah berapa? Seandainya puasa Syawal itu 6 hari dikali 700. Berapa jadinya? Dan lebih dari itu, sebagaimana hadis Al-Qudsi, ya, bahwasanya Allah berkata, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, yang mana puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasnya. Artinya apa? Balasan untuk puasa unlimited, tidak terbatas. Bukan hanya 10 sampai 700 kali lipat, tapi khusus puasa unlimited. Allah yang tahu lipat ganda. Bisa jadi 1000 kali lipat, bisa jadi 1 juta, kita nggak tahu. Yang jelas nggak terbatas, hanya Allah saja yang tahu. Ini keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Khusus Allah Subhanahu wa taala saja yang akan membalasnya, yang akan tahu lipat gandanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini saja yang kita sampaikan. Tidak lupa saya wasiatkan, ya, bahwasanya puasa ketika 1 Syawal nanti, ya, 1 Syawal nanti itu adalah hari yang diharamkan kita untuk berpuasa. Saatnya kita makan-makan, ya, saatnya kita makan-makan, ya. Di bulan Ramadan, ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. 11 bulan kaum muslimin makan seenaknya. Tidak peduli dengan makanan baik atau jelek, bikin penyakit apa enggak. Padahal Allah sudah berfirman, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu melihat dari makanan yang dia makan. Ya, sebenarnya tafsir melihat makanan itu ada yang memberikan kesehatan, menyegarkan dia. Ya, nah, dan dari 11 bulan ini orang sembarangan makan. Ketika 1 bulan di bulan Ramadan, Allah bersihkan perut dia. Allah bersihkan racun di dalam tubuh dia dengan puasa. Hikmah dari puasa. Karena dari sahur sampai buka ada proses mencuci racun. Bukan hanya proses mencuci racun, bahkan proses mekanisme tubuh autopagi, autophagy, ya. Itu bahasa mereka wallahu alam, dan itu ternyata proses untuk membunuh sel tumor dan kanker, untuk menaikkan insulin, menurunkan gula darah, untuk menghancurkan kolesterol, ya, untuk menaikkan sel darah putih, menjadikan sel-sel yang baru dan sel yang lama dibinasakan. Ya subhanallah. Puasa ternyata imun tambah naik. Dengan puasa ternyata kekebalan tubuh tambah naik. Dengan puasa ternyata racun-racun dikeluarkan. Hikmahnya banyak. Maka ketika setelah keluar dari puasa, jangan dilupakan hikmah seperti ini. Ya, jangan dilupakan hikmah seperti ini. Idul Fitri saatnya makan-makan, silahkan. Ya, tapi ingat, lihat makanan yang Anda makan. Sembarangan makan,
makan goreng-gorengan saja sembarangan, ya, yang minyak digoreng berkali-kali bisa bikin luka di leher. Minum es sekali setelah gorengan bisa jadi masalah di tenggorokan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Lihat makanan yang Anda makan, barakallahu fikum. Ya, jangan jadikan sebab penyakit dari makanan Anda. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, sebagaimana dikatakan dokteran Arab, ij'al ta'amak dawa. Jadikan makanan kamu itu obat kamu. Ya, kalau Hippocrates, ya, kedokteran Yunan sebelum Masehi, dia mengatakan apa? Jadikan makanan kamu sebagai obat. Kalau enggak, kamu akan menjadikan obat-obat sebagai makanan rutin kamu. Subhanallah. Kalau dokter Al-Harith bin Kaldah, dokter di masa Nabi SAW mengatakan apa? Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Ya, adalah perut ini sarangnya penyakit dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Ibnu Qayyim juga mengatakan amharul atibba alladzina yu'alijunal marad bitta'am wa syarab. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan atau dengan minuman. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Maka tetap istiqamah dalam hal ibadah. Istiqamah jaga kesehatan Anda melalui makanan sebagaimana Anda menjaga kesehatan ketika Anda berpuasa. Ya, pilih menu makanan sahur yang terbaik, kombinasi yang bagus. Ya, ketika buka, apa yang jadi menu makan Nabi ketika berbuka, Masya Allah, semua itu hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab. Tafadhal barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ya, doa yang mustajab, sebagaimana hadis Nabi SAW, salah satu da'awatin la turad, 3 doa yang tidak tertolak, diantaranya as-saim inda fitrih, orang puasa tatkala berbuka. Di sini khilaf, ya, ada yang mengatakan doa ini dilakukan sebelum adzan, ada yang mengatakan doa ini dilakukan ketika kita berbuka, karena lafadznya inda fitrih. Ya, inda fitri, ketika dia berbuka. Seandainya kita pilih yang ini, ketika kita berbuka, berarti kapan? Setelah adzan, Anda tentunya menjawab adzan. Ya, jawab adzan. Ya, dan syahidnya Anda berbuka itu bukan adzan loh ya. Syahidnya Anda berbuka kapan? Ketika ghurubus syams, ketika matahari sudah terbenam. Kalau kita nunggu orang adzan, kadang masyarakat adzan setelah dia makan selesai, ya, padahal waktu ghurub sudah masuk. Kemudian dia pergi ke masjid, dia baru adzan. Padahal orang-orang nunggu adzannya dia. Ya. Padahal sunnahnya apa? Yaitu kita menyegerakan ketika kita berbuka. Ya. Menyelisih orang Yahudi. Yang mereka orang Yahudi kalau mereka berbuka ketika muncul bintang-bintang. Ya. Makanya ketika masuk ghurubus syams, walaupun orang belum adzan, Anda buka. Ya. Anda buka sambil baca doa, dhahabadh dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, hadis hasan dihasankan Syekh Albani. Kemudian Anda angkat tangan setelah makan kurma, Anda angkat tangan sambil doa. Ya, doa mustajab. Kalau ternyata adzan tepat pada waktunya, ya, berarti Anda makan dan Anda jawab adzan. Anda makan dan Anda jawab adzan sampai selesai, kemudian doa zikir setelah adzan, kemudian Anda angkat tangan. Barakallahu fikum. Ya, sudah doa setelah ketika dia berbuka itu mustajab. Kemudian doa antara maghrib, adzan maghrib dan iqamah itu juga mustajab. Kemudian hadis yang lainnya kata Nabi SAW, yaitu fi yaum wa lail fi Ramadan mustajab. Bahwasanya pagi dan malamnya di bulan Ramadan semua itu waktu mustajab. 24 jam itu waktu mustajab. Barakallahu fikum. Maka demikian ya. Jadi selesaikan jawab adzan dahulu, baru kemudian Anda berdoa. Barakallahu fiik.
Ya, gunakan kesempatan waktu-waktu mustajab. Ya, Ramadan sebentar lagi akan pergi, akan sirna, maka banyak-banyak berdoa. Itu mungkin ada pertanyaan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya digabung niatnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat baik. Ada pertanyaan, bagaimana kalau puasa Syawal digabung niatnya dengan puasa qadha? Ya, dengan puasa qadha. Kemudian niatnya bagaimana? Apa perlu dikeraskan, dilafadzkan atau dalam hati? Pertanyaan sangat bagus. Ya. Pertama, puasa Syawal itu adalah ibadah khusus Syawal. Maka niat ibadah Syawal, puasa Syawal ini hendaknya jangan dicampur dengan niat ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sebagaimana fatwa para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang poin berikutnya, puasa Syawal, 6 Syawal, boleh nggak digabung dengan qadha? Qadha tentunya nggak ada qadha sunnah, ya. Di sini qadha itu dari ibadah wajib. Dan Ramadan ini adalah ibadah wajib. Syawal hukumnya apa? Sunnah. Maka apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya. Sebagaimana dikatakan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, boleh seseorang menjamak niat jika dia setara derajatnya. Sunnah digabungkan dengan sunnah. Wajib digabungkan dengan wajib niatnya. Contoh, misalkan seorang laki-laki ada sunnah yang dilupakan. Ketika pagi hari Jumat, sebelum berangkat ke masjid, apa? Mendatangi istrinya, mensetubuhi istrinya. Ini sunnah. Sunnah yang dilupakan bahkan. Ya. Kemudian dia juga mandi Jumat. Mandi janabah wajib, mandi besar untuk Jumat wajib. Wajib ketemu wajib, boleh digabungkan. 2 niat, 1 kali mandi. Begitu pula salat perkara ibadah sunnah yang lainnya boleh dikumpulkan. Anggaplah misalkan seseorang puasa Senin Kemis, diniatkan, ada yang meniatkan menggabungkan puasa sunnah yang lainnya, seperti anggaplah puasa dahar. Ini masalah khilafiyah, masalah yang luas, ya. Orang berlapang dada ketika masalah khilaf. Kalau pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan. Ketika sunnah, kumpul dengan sunnah. Ya. Kemudian yang jadi masalah di sini, ibu mau mengumpulkan sunnah dan wajib. Ini tidak setara. Puasa 6 hari Syawal itu sunnah, qadha itu wajib, nggak boleh dikumpulkan. Nggak boleh dikumpulkan. Ya. Sebenarnya puasa Syawal itu sunnah. Apakah boleh digabungkan dengan puasa Senin Kemis? Digabungkan dengan puasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam 1 bulan, ya. Yang afdol adalah Anda mengkhususkan puasa Syawal, ya 6 Syawal khusus puasa. Lantas niat bagaimana? Niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, ya, tidak datang dari sahabat satupun, termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang sampai Nabi berkata, seandainya aku boleh menjadikan khalil, niscaya Abu Bakar akan aku jadikan khalil, saking dekatnya. Tatkala orang-orang semua mendustakan Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar nggak pernah mengajarkan membenarkan niat dilafalkan. Orang yang paling tahu Rasulullah. Abu Bakar nggak mengajarkan, ya, niat untuk dilafalkan. Nawaitu sauma ghadin, ya, nggak dilafalkan, ya, nggak diajarkan. Ulama salaf juga tidak mengajarkan, ya. Kenapa? Karena niat itu amalan hati kita. Amalan hati kita. Amalan hati itu nggak boleh ditampakkan. Amalan hati itu harus disembunyikan. Karena amalan ada 2. Amalan hati dan amalan anggota badan. Anggota badan seperti Anda sholat. Ya, itu amalan badan. Amalan hati seperti apa? Ikhlas, rasa harap, rasa takut kepada Allah, rasa cinta, tawakal, ya. Dan termasuk niat. Niat itu amalan hati. Namanya amalan hati, sembunyikan di hati. Jangan ditampakkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama,
Di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan ya dalam syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawi, dia mengatakan niat kalau dilafatkan, niat kalau ditampakkan, amalan hati kalau ditampakkan berupa niat ini bisa menjadi riya, bisa menjadi syirik kecil. Makanya hati-hati. Ya, jangan dilafatkan. Ya, terkadang orang, sebagian manusia saudara kita kalau dinasihati seperti ini marah. Jangan marah. Ya, terima dalil, penjelasan ilmiah dengan dalil. Ya, akal menerima. Ini amalan hati, akal menerima. Ngapain dilafatkan? Dalil juga demikian. Dalil menunjukkan. Dalilnya apa? Bahwasanya amalan niat itu di dalam hati, ya, nggak dilafatkan. Dalilnya karena nggak ada dalil niat itu dilafatkan. Ya, sedangkan kita beribadah itu perkara tauqifi, perkara yang membutuhkan dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu ada juklaknya, ada aturannya dari Rasulullah, dari A, B, C terus. Kalau ibadah ini keluar dari juklak, berarti nggak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh. Anak kita sekolah. Kalau hari Senin sekolah di SD umum, baju atas putih, ya, logonya khusus, bawahnya merah. Coba hari Senin mau upacara, misalkan mereka mau melakukan kegiatan harian mereka, ya, pagar bakal ditutup misalkan, ya. Kemudian mereka pakai seragam, nggak seragam putih dan merah. Mereka pakai seragam bebas, pakai sandal. Apakah diperkenankan masuk oleh penjaga? Pasti disuruh pulang. Ini perkara dunia, apalagi perkara agama. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu ibadah, tentang perkara ibadah. Rasulullah paling tahu perkara ibadah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang perkara dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Adapun urusan agama, Rasulullah lebih paham. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa diterima penjelasan ini. Wa barakallahu fikum. Insyaallah itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi SAW bersabda dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, agar sahabatnya mereka giat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, sebagaimana Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, dia dalam keadaan beriman, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Menegakkan malam di sini termasuk sholat malam. Ya. Bukan istilahnya sholat malam Lailatul Qadar, bukan yang seperti dinamakan ibu namakan, bukan. Tapi sholat tarawih termasuk Anda menegakkan malam itu. Qama Lailatul Qadar, ya, berdiri menegakkan sholat, ya. Begitu pula Anda sholat tahajud, ya. Dan kalau sudah sholat tahajud, nggak usah sholat witir, karena sholat witir sudah Anda lakukan. Misalkan sholat tahajud di sepertiga malam, ya, terserah Anda mau berapa rakaat. Kemudian menegakkan malam juga Anda banyak zikir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak zikir. Ya, bukan ada waktunya, jam-jam tertentu. Salat malam Lailatul Qadar, salatnya jam 1 malam, enggak. Hidupkan terus malam itu. Ya. Dengan pada malam itu Anda bersedekah, berinfak. Ya. Nah, bersedekah, berinfak. Yang iktikaf nggak bisa keluar, ya titip ke saudaranya. Ya. Atau mereka yang ketika iktikaf punya aplikasi internet banking, ya sudah,
mungkin sedekah ke saudaranya, ke familinya, sedekah yang paling baik kepada karib kerabatnya, ya, kepada karib kerabatnya, apalagi di malam bulan Ramadan. Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, ya. Naam. Dan zikir, istighfar, membaca Al-Qur'an itu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Naam. Itu yang insyaallah jadi jawaban, semoga mewakili pertanyaan dari si penanya. Insyaallah itu saja Pak Cahyo, cukup insyaallah. Kayaknya oh gitu. Sudah jam setengah 12 nih. Baik. Satu pertanyaan aja ya. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan kondisi lockdown terkait dengan sholat Id, ya. Bagaimana tuntunan sholat Id di rumah? Apakah 2 orang sudah cukup? Misalkan di rumah cuma ada pengantin baru nih. Di rumah cuma ada pengantin baru, suami dan istri, di klasternya sholat di rumah tidak keluar-keluar, sah-sah saja. Ya, sholat di rumah walaupun 2 orang sholat Id sah-sah saja tanpa ada khutbah. Tidak perlu suaminya khutbah, lihat kitab, khutbah di depan istri, nggak usah. Sholat Id cukup 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat. Dan tidak ada qobliyah, nggak ada ba'diyahnya. Ini kalau di rumah. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, beberapa daerah di Jabodetabek sudah ada pengumuman dari MUI, sebagainya pengumuman dari pemerintah, diperbolehkan sholat Id tapi dengan syarat-syarat. Ya, bahkan sebagiannya juga dibolehkan sholat taraweh atau i'tikaf tapi dengan syarat-syarat, ya, seperti soft distancing. Di lapangan harus dipraktekkan soft distancing. Juga dipraktekkan dengan menggunakan masker dan menggunakan sajadah masing-masing. Ya, asal hukumnya soft distancing itu haram, nggak diperbolehkan. Hukumnya kita harus merapatkan kaki kita, merapatkan soft kita, meluruskan soft kita. Itu hukum asalnya. Ya. Akan tetapi karena ada darurat, maka diperbolehkan. Sebagaimana fatwa salah seorang masyayikh